Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan kembali menginformasikan sejumlah berita, salah satunya kami akan menghadirkan mengenai pinjaman online. Nah, Dewan Mahasiswa atau DEMA Universitas Islam Negeri UIN Raden Mas Said Surakarta membuat heboh usai meminta mahasiswa baru mendaftarkan ke aplikasi pinjaman online atau pinjol. Nah, Rektor UIN Surakarta, Profesor Mudofir mengaku kecolongan dan akan segera menyelidiki kasus tersebut. Ribuan mahasiswa baru UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah diwajibkan mengunduh dan mendaftar sebuah perusahaan pinjaman online atau pinjol. Hal itu dilakukan lantaran perusahaan pinjol tersebut menjadi sponsor kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan (BPAK) di UIN Raden Mas Said Surakarta. Mencuatnya kasus ini bermula dari keluhan sejumlah mahasiswa baru UIN Raden Mas Said Surakarta di akun Instagram Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA karena masuk dalam aplikasi pinjol. Para mahasiswa baru itu khawatir data mereka sudah tidak aman dan terjerat pinjol yang bisa menyengsarakan mereka. Mencuatnya polemik ini, Rektor UIN Surakarta, Profesor Mudofir angkat bicara. Pihaknya akan menyelidiki kasus tersebut dengan memanggil DEMA untuk meminta klarifikasi. Kampanye literasi anti pinjol, tapi saya juga tidak menelusuri sebelumnya. Akhirnya kemudian disepakati itu tidak boleh, itu bahaya kalau mahasiswa dibuat terjebak. Dan beberapa orang tua memang keberatan dengan kebijakan keberatan dengan apa yang dilakukan oleh DEMA. Rektor mengaku kecolongan dan sama sekali tidak tahu menau terkait masalah tersebut. Ada indikasi kuat mahasiswa telah bertindak sepihak tanpa koordinasi terkait kerjasama sponsorship. Pihak rektorat berencana menerjunkan Dewan Kode Etik untuk mengawal masalah ini sehingga dapat diselesaikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One, mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana kelanjutan dari ribuan mahasiswa yang sudah mendaftar dengan perusahaan pinjaman online? Kita akan tanyakan langsung kepada pihak kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof. Mudofir. Prof, ini sejauh ini dari DEMA sendiri sudah dipanggil sehingga diketahui kelalaian dari mana? Sudah. Lalu apa saja yang didapat dari hasil pemanggilan DEMA itu? Jadi DEMA sudah kami panggil pada tanggal 7 ya. Saya minta klarifikasi apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi sebenarnya adalah dan PPAK itu kan sesungguhnya sesuai SOP dan standar itu sudah dianggarkan oleh kampus. Jadi sponsorship itu katanya akan dibuat untuk lintas budaya itu. Jadi kegiatan di luar PPAK. Nah, karena kegiatannya adalah akan dilangsungkan pada tanggal 18, viral pada tanggal 4 dan 5, tentu saja saya kaget. Karena selama ini tidak pernah terjadi kegiatan PPAK itu ada masalah. Maka tentu kami merasa kaget itu aja. Oke. Prof, bagaimana kemudian pihak universitas bisa kemudian mengungkap atau mengetahui adanya pinjol yang sempat ditarik kepada para mahasiswa ini yang disebut-sebut ini merupakan penarikan yang diperuntukkan bagi para mahasiswa baru. Bagaimana pihak kampus mengungkap ini? Jadi sebenarnya begini, karena ada keluhan ya beberapa orang tua kepada beberapa keluarga yang dikenal di kampus, maka akhirnya kemudian sedikit saja, tidak semua mahasiswa. Setiap angkatan kampus UIN Surakarta itu ada 4.300-an. Dan ketika kami tanya kepada DEMA, ada sekitar 500-an yang sudah melakukan registrasi. Yang kata DEMA tujuannya adalah untuk edukasi. Tapi ternyata bahwa ini logikanya
mengapa sampai ada registrasi dan kemudian ada NIK yang masukkan di dalam registrasi itu. Nah, ini yang sedang diselidiki oleh Dewan Kode Etik. Ya, Prof. Dan tentu saja karena ada berita ini kami mengambil langkah cepat, yakni untuk segera dibatalkan 1 kali 24 jam. Dan mestinya hari ini sudah batal. Tinggal bagaimana efek samping dari pembatalan, kemudian yang sudah terlanjur masuk datanya ke pihak yang terindikasi pinjol. Gitu. Iya, Prof, bagaimana bisa mengedukasi para mahasiswa baru ini dengan adanya aplikasi pinjaman online? Seperti yang kita tahu, jeratan pinjaman online ini kan sangat berbahaya, tidak ada dari segi edukasi jika dilibatkan. Harusnya berupa sosialisasi. Ya, itulah yang sedang kami selidiki kenapa DEMA punya alibi untuk edukasi gitu. Nah, karena sedang diselidiki maka kita akan menunggu hasilnya. Tapi intinya bahwa kami terus meminta untuk dibatalkan. Karena itu kan pembicaranya antara DEMA dengan pihak ketiga. Yang mestinya menurut kami pihak ketiga tidak begitu percaya karena tanpa izin pimpinan atau bahkan tidak berkonsultasi kepada pembina atau wakil rektor 3 atau wakil rektor 1 karena PPAK itu diselenggarakan dengan PIC-nya adalah wakil rektor 1 dan 3. Dan karena penyelenggaraannya masih 2 minggu lagi, tentu kami tersadar bahwa ini ada kejadian yang terjadi justru 2 minggu sebelum kegiatan dilakukan. Ini yang kemudian kami get. Oke. Tapi intinya bahwa kampus akan melakukan langkah-langkah advokasi terkait dengan misalnya data-data yang sudah masuk gitu. Kemudian kami juga akan berkonsultasi dengan OJK apakah bagaimana dengan yang sudah terlanjur registrasi. Nah, ini sedang diselidiki oleh tim kami. Oke. Pihak universitas kan sampai saat ini berupaya untuk kemudian membatalkan pendaftaran pinjol tersebut. Tapi sampai saat ini juga datanya ini sudah ada sekitar 500-an mahasiswa yang terdaftar, Prof. Apa kemudian yang dilakukan selain tadi berkoordinasi dengan pihak OJK yang akan segera dilakukan oleh pihak universitas untuk mengatasi masalah ini, Prof? Ya tentu dari 500 itu yang terregistrasi ya. Nanti kami akan berkoordinasi bagaimana penyelesaian hukumnya. Misalnya kalau ada potensi, misalnya disalahgunakan, ya, maka tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak berwenang. Tapi satu hal yang tadi disebutkan oleh tim IT kami, katanya bisa di-uninstall. Nah, ini coba nanti opsi-opsi solusi itu kita akan gunakan. Yang penting bahwa pihak kampus pertama sekali adalah tidak punya kebijakan untuk itu. Karena kebijakan PPAK sudah ada aturan, dibiayai oleh kampus penuhnya. Sedangkan kegiatan budaya yang sebagai sampingan dari itu sebenarnya opsional sifatnya. Bisa dilaksanakan atau tidak bisa. Jadi tentunya PPAK itu yang menjadi fokus tanggung jawab kami. Sedangkan kegiatan di luar PPAK ini yang menjadi fokus dari ketidakcermatan. Oke, baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa segera diselesaikan ya, baik itu dari pihak universitas maupun pihak-pihak yang juga ikut dilibatkan. Terima kasih Prof atas waktunya, selamat siang. Halo.